Selain itu juga restoran-restoran PZZA, kemudian ya MAPI lagi sebenarnya, itu juga bisa berpengaruh sih menurut saya di 2023 atas kebangkitan pariwisata. Oke, jadi mungkin tadi ada sektor-sektor dan beberapa saham yang disebut sama Mas Robertus. Aku mungkin mau menambahkan ya untuk dari jaringan perhotelan. Di sini langsung buka aja laporan keuangannya. Ada 2 yang menurutku pertumbuhannya paling oke gitu ya dari emiten perhotelan, yaitu INPP dan juga JSPT ya. Jadi INPP ini adalah jaringan hotel Haris Hotel di Bali, lalu juga Pop Jogja serta Sheraton Bali. Sedangkan JSPT ini jaringan Hyatt. Jadi kalau misalnya Sobat Cuan lihat hotel-hotel Hyatt yang ada di Indonesia dan juga beberapa di Hyatt di beberapa negara lain, di mana JSPT ini mengelola 20 hotel Hyatt ya di seluruh dunia gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini bagian laporan keuangannya pertumbuhannya itu sangat bagus ya untuk JSPT sendiri, pendapatannya itu tumbuh 100% lebih gitu ya. Untuk INPP yang tadi aku bilang Pop Yogyakarta itu ya, dan juga Sheraton juga sama, pertumbuhan pendapatan itu hampir 100% gitu. Cuma mungkin kekurangan dari emiten perhotelan di Indonesia adalah kurang liquid ya. Kurang liquid. Jadi kalau misalnya Sobat Cuan lihat chartnya itu banyak sekali jarum-jarum gitu ya, atau kadang nggak ada transaksi, atau misalnya bid offernya sepi gitu, memang kurang liquid diperdagangkan. Padahal sebenarnya ini bisa jadi momentum yang bagus ya. Tapi balik lagi, Sobat Cuan harus perhatiin juga apakah valuasinya sudah cukup oke atau tidak. Sebenarnya kalau lihat valuasi, kita lihat forward looking ya, dalam artian kalau tahun depan pendapatan laba bersih bisa bertumbuh, tentunya valuasinya bisa lebih rendah dari saat ini. Cuma yang harus digarisbawahi, emiten-emiten hotel di Indonesia itu kurang liquid, jadi biasanya kurang cocok untuk ditradingkan. Lebih cocoknya itu untuk buy and hold gitu ya. Dan biasanya size masuknya juga nggak bisa gede-gede, jangan sampai bisa masuk tapi nggak bisa jualan gitu ya. Untuk restoran tadi, Mas Robertus jagoannya apa kalau restoran? Kalau restoran saya lebih lihat ke MAPI ya Mbak ya. Oh, MAPB ya? MAPB. Iya. Karena apa namanya, saya lihat segmentasinya sih, segmentasi target pasarnya juga. Kalau lihat restoran-restorannya juga masih rame ya sekarang. Ya, juga dan mungkin akan targetnya menengah atas ya. Iya. Targetnya menengah atas. Betul. Seperti Starbucks, Subway, Paul. Yang dimana mungkin menengah atasnya lebih resilient gitu di tahun 2023 ya. Iya. Setidaknya itu bisa mengkompensasi bahan baku yang naik ya, dari demand-nya yang tinggi. Saya rasa memang menengah ke atas tampaknya masih stabil nih daya belinya, konsumsinya. Jadi saya masih mitra di Perkasa Group lah. Oke. Jadi mungkin yang perlu digarisbawahi juga sama Sobat Cuan, perusahaan ini memang bagus ya, karena ini anak usaha dari MAPI, tapi yang perlu digarisbawahi adalah sama nih, kurang liquid. Saya sekali ada perusahaan-perusahaan bagus yang kurang liquid gitu, jadi hati-hati jangan sampai bisa beli tapi nggak bisa keluar. Dan perhatikan juga price earning ratio-nya. Untuk MAPB price earning ratio-nya itu sudah di 28 kali, sudah cukup agak mahal ya, jadi lebih baik tunggu sampai dia koreksi dulu. Kalau enak, Mas Robertus, ini ya, pantau nggak? Enak, karena kalau misalnya enak ini dia sama emiten restoran, Sobat Cuan. Kalau enak itu beda sama MAPB. Kalau MAPB itu jaringannya seperti Starbucks, Paul, Subway. Kalau enak ini seperti Raca, BMK, Monster Spoon yang lagi happening saat ini ya. Monster Spoon yang tempat foto cewek-cewek gitu ya. Terus Chopstick dan juga Gokana. Kalau Mas Robertus melihat enak ini seperti apa? Ini baru IPO-nya belum lama ya? Iya, kalau saya rasa sih karena dia kan enak restorannya kebanyakan di mall ya. Kalau misalnya mall kemudian 100% boleh menerima pengunjung, ya otomatis kemungkinan akan lebih banyak lagi pengunjung yang bisa datang ke mall. Artinya potensi atau peluang untuk peningkatan pendapatan itu sangat-sangat terbuka sih. Apalagi kalau misalnya mall-mallnya kan kebanyakan juga di kota-kota besar ya untuk produk-produk enak. Jadi kalau kita lihat lagi-lagi, saya rasa konsumsi untuk saat ini kita lihatnya, kalau saya fokus ke segmentasi marketnya, karena memang sangat sensitif ya kalau di tengah inflasi yang tinggi dan resesi kayak gini. Jadi saya rasa enak juga sebenarnya berpeluang ketika kemudian dia ada di mall, mallnya akan 100%, dan mallnya juga di kota-kota besar,
Jadi otomatis segmentasinya menengah ke atas dan mallnya mall besar juga, nggak yang mall yang middle class gitu. Jadi saya rasa masih potensial. Iya. Nih, kalau kita lihat juga turnaround story ya untuk Enak karena di tahun lalu masih mencatatkan loss profit atau laba bersihnya rugi, tapi di tahun ini sudah turnaround mencatatkan di kuartal 3 46 miliar untuk laba bersih perusahaan. Hanya balik lagi, cek lagi GCG perusahaan dan juga valuasinya. Kalau misalnya tempat wisata anak-anak nih, Impian Jaya Ancol, PJAA, Mas Robertus melihatnya seperti apa sih? Karena kalau misalnya lihat laporan keuangannya nih, PJAA nih, Mas Robertus, itu pendapatannya itu naik 180%. Iya. Dan dia juga ada turnaround story juga ya, kalau misalnya Ya, PJA betul, dari betul. 2020 rugi, 2021 rugi, 2022 mulai mencatatkan laba lagi setelah 2019. 2023 saya rasa bisa kemudian melebihi laba di 2019 sih, karena animo masyarakat, kalau misalnya dilihat sekarang masyarakat ini polanya kayaknya mulai ada kelebihan duit, tapi masih ketahan ya kemarin karena PPKM mau nyalurinya kemana gitu. Makanya ketika kemudian ada konser-konser di mana-mana bahkan jutaan harganya, mereka mau keluarin gitu. Apalagi dengan tempat rekreasi PJAA ini yang sangat yang dekat dengan Jakarta, kemudian memang itu rekreasi keluarga, saya rasa akan potensial. Namun mungkin ada resiko ya dari kemarin ada kejadian di Dufan, ada kejadian, ada insiden sedikit, namun saya rasa tidak kemudian membuat animo masyarakat berkurang sangat drastis. Saya tetap optimis tempat-tempat rekreasi PJA juga akan bisa berkembang. Dan tadi untuk konsumsi mungkin DAK juga bisa menarik itu, Mbak. Ya. Cuma kalau DAK ini kalau aku pribadi agak lampu kuning untuk GCG-nya ya, karena di tahun 2019 itu laporan keuangannya pernah ada yang harus ditanda tanyakan. Oke, untuk PJA sendiri Sobat Cuan, valuasinya itu masih murah, di PER 10 kali ya, dikarenakan peningkatan laba bersih yang cukup signifikan dibanding tahun lalu, dan juga PBV-nya hanya 0,75 kali gitu. Jadi Sobat Cuan bisa cari aja area demand atau support dari PJA itu sendiri. Nah, kalau tadi sektor pendukungnya udah nih, Jasa Marga. Tadi juga ada yang komen, nanti kalau misalnya musim lebaran, wah Jasa Marga nih bisa mendulang keuntungan yang besar. Gimana sama kalau pariwisata, biasanya orang ke bandara butuh taksi, Mas Robertus? Iya. Kalau untuk saya rasa demand-nya juga, karena dia juga dia collab sama Gojek kan, ada kita bisa pesan Bluebird dari, saya rasa itu solusi yang kemarin beberapa tahun lalu yang jadi masalah adalah kehilangan demand di sana. Sekarang udah sama Gojek, ada pembelian online-nya juga. Saya rasa ini cukup stabil ya untuk ke depan juga. Saya rasa terus bertumbuh. Namun akan menjadi ada tantangannya adalah ketika transportasi umum juga dibuka 100%. Karena secara harga maupun secara harga pun ya tetap akan lebih murah transportasi umum, dan saingannya malah Gojeknya itu sendiri. Tapi kalau saya lihat sih untuk traffic ke bandara mungkin menggunakan kalau dibandingin sama kereta bandara sekarang, saya rasa tetap orang akan lebih memilih taksi ya, karena lebih menjangkau sampai ke depan rumah. Sedangkan kalau kita bandingin, walaupun ada pembandingnya kereta bandara atau bahkan Damri, saya rasa tidak akan terlalu berpengaruh gitu. Kereta bandara pun tidak terlalu ramai, jadi saya rasa masih jadi pilihan utama orang-orang untuk pergi ke bandara atau ke stasiun atau ke pelabuhan atau kemanapun, karena itu tadi dia bisa ada di depan rumah, itu yang bisa menjadi poin plusnya bagi Dan ini juga punya segmennya sendiri gitu ya, biasanya dipakai sama perusahaan-perusahaan seperti itu. Mas Robertus, terakhir deh sebelum kita close karena sebentar lagi market akan buka. Emiten yang baru saja IPO, kalau misalnya sektor pariwisata nih bakalan manggung di tahun depan, gimana dengan Beli? Karena di dalamnya selain bukan hanya ada Blibli, tapi juga ada tiket.com. Walaupun kita tahu sebenarnya perusahaan ini belum mencatatkan net profit.
Ya, untuk teknologi sebenarnya ada peluang saya rasa sebenarnya 2023 ketika kan katanya tren kenaikan suku bunga akan berhenti ya di kuartal 2 sebenarnya. Kuartal 1 akan mencapai puncaknya, kemudian akan melandai. Mungkin dengan konsumsi yang oke, kemudian tren kenaikan suku bunga yang mungkin akan stop, ini akan menjadi angin segar sebenarnya buat saham-saham teknologi terutama Blibli, dan saya rasa itu juga akan menjadi positif juga gitu. Kalau melihat kayak JP Morgan atau Credit Suisse yang memperkirakan akan mulai melandai di 5% The Fed di kuartal kedua di 2023, artinya tidak ada kenaikan lagi suku bunga yang agresif. Kalau misalnya itu benar-benar terjadi, ini akan menjadi angin segar buat teknologi, karena itu kan yang jadi musuh sektor teknologi selama setahun terakhir itu, selama setahun terakhir ini kan 2022. Itu yang jadi musuhnya tren kenaikan. Ketika itu sudah stabil, ada ruang untuk berkembang, ditambah sebenarnya kalau kemarin PHK pun ini kan lebih ke merampingkan badan ya. Ketika badannya udah ramping, kondisi makronya udah memadai, saya rasa ini bisa menjadi peluang untuk saham teknologi seperti Blibli, apalagi ada kaitannya dengan pariwisata. Oke. Terima kasih Mas Robertus atas waktunya.